Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top News. Sejak pemberian status tahanan rumah bagi tersangka kasus korupsi kuota haji Yakut Khalil Qomas mencuat, KPK banjir kritik. KPK akhirnya mengembalikan Yakut ke rutan KPK per Selasa 24 Maret. Apakah langkah KPK ini karena dikritik atau ada alasan lain? Hari Sabtu 21 Maret 2026 ketika umat muslim sedang merayakan Idul Fitri, kabar menghebohkan datang dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sylvia Rinita Harefa usai menjenguk suaminya Immanuel Ebenezer di rutan KPK mengabarkan pada awak media bahwa mantan tersangka kasus korupsi kuota haji Yakut Khalil Qomas tidak ada di rutan KPK. Padahal mantan Menteri Agama itu statusnya adalah tahanan KPK sejak Kamis 12 Maret 2026. Yakut tidak terlihat saat sholat Idul Fitri di lingkungan rutan. Ketidakhadiran Yakut menimbulkan tanda tanya di kalangan tahanan lain, termasuk Immanuel Ebenezer alias Noel. Tadi sih sempat nggak ngeliat Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ada tuh. Iya? Keluar Kamis malam pekan ini. Keluarnya Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. kenapa? Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat Id kata orang-orang dalam ya nggak ada. Beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan sholat Id, rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah Nggak ngelihat ada. saya. Info tadi terakhir. Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Gitu sih. Kabar ini langsung menghebohkan publik. Masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI mengkritik keras sikap KPK yang tidak terbuka dalam peralihan penahanan Yakut menjadi tahanan rumah. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, keputusan KPK ini bahkan memecahkan rekor muri. Sejak didirikan pada tahun 2003 lalu, KPK belum pernah mengalihkan status penahanan, apalagi dilakukan secara diam-diam. MAKI pun mendesak Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik ini. Ini betul-betul sikap KPK yang mengecewakan. Udah memecahkan rekor, diam-diam kan itu. Terus juga tidak diumumkan. Nah, ini juga akan menimbulkan kerusakan sistem di mana tahanan-tahanan yang lain akan juga menuntut hal yang sama. Mestinya Dewan Pengawas KPK harus segera cepat melakukan proses ini sebagai dugaan pelanggaran kode etik tanpa harus menunggu dari pengaduan masyarakat. DPR juga angkat bicara. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto lalu menilai pengalihan penahanan Yakut menjadi tahanan rumah merupakan keputusan tidak lazim dan bisa jadi presiden buruk bagi KPK. Selain persoalan diskriminatif terhadap tersangka lain, tidak ada pimpinan KPK yang memberikan pernyataan jelas alasan pengalihan jadi tahanan rumah. Pertama, soal equality before the law. Kesamaan ya di hadapan hukum ya kan, tentu dengan sikap seperti ini akan menimbulkan diskriminatif hukum. Memang tidak ada aturan yang dilanggar, tetapi ini soal kepantasan ya, karena pasti tahanan lain juga akan meminta hal yang sama ya kan. Ya, kenapa si A bisa dialihkan, kenapa si B tidak bisa dialihkan? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan memantik reaksi publik. Kenapa memantik reaksi publik? Karena pertama pada saat ditahan, mantan menteri ini ditahan, itu ditampilkan di hadapan publik dengan rompi orange, ya kan? Pada saat pengalihannya sudah tidak ada rilis pemberitahuan ke publik. Menanggapi polemik yang berkembang, juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis menyatakan pemindahan Yakut sebagai tahanan rumah didasari permintaan keluarga yang dikabulkan oleh penyidik. Yakut dibebaskan dari rumah tahanan sejak Kamis malam 19 Maret 2026. Pemindahan penahanan ini berlaku sementara dan KPK melakukan pengawasan melekat terhadap Yakut selama proses pengalihan status ini. Setelah ramai kritikan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya membatalkan status tahanan rumah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Usai berada di luar rumah tahanan selama 5 hari, akhirnya Yakut dikembalikan ke rutan KPK pada Selasa siang. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan masa penahanan rumah untuk Yakut telah berakhir dan penyidik mengembalikan tersangka ke rutan KPK. Tegaskan bahwa
Penyidikan perkara ini masih terus berprogres secara positif. Kami lakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Penyidik juga terus fokus untuk melengkapi berkas penyidikan sehingga bisa segera dilakukan limpah ke tahap penuntutan. Dengan menggunakan rompi tahanan dan dikawal petugas sekitar pukul 10.33 waktu Indonesia Barat, tersangka Yakut tiba di gedung KPK. Kepada media, tersangka kasus kuota haji ini mengatakan dirinya merasa bersyukur bisa sungkem kepada ibundanya dan menjadi berkah yang luar biasa. Saya alhamdulillah bisa sungkem ibunda saya. Ya, alhamdulillah saya bisa sungkem kepada ibunda saya, itu berkah yang luar biasa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 8 Januari 2026 dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Status itu diumumkan secara resmi oleh KPK pada hari berikutnya 9 Januari 2026. Selain Yakut, KPK juga menetapkan mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam penentuan kuota haji yang diduga merugikan negara hingga 622 miliar rupiah. Yakut sempat mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari 2026. Hasilnya, gugatan itu ditolak seluruhnya oleh hakim pada Rabu 11 Maret 2026. Sekitar 24 jam kemudian, Kamis 12 Maret, Yakut dipanggil kembali ke gedung KPK untuk pemeriksaan tambahan. Sore harinya, Yakut langsung keluar mengenakan rompi oranye dan resmi ditahan untuk 20 hari pertama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.